Baik, selamat siang Bapak. Saya atas nama dengan NIM 2003030116. Jurusan Sosiologi, kelas C, semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas TSK yang keempat. Bab yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Emil Durkheim, tindakan doktoral, citation, dan karya besar pertamanya diterbitkan pada tahun 1893. Meskipun sebuah terjemahan kami ke dalam bahasa Inggris muncul pada tahun 1933. Volume saat ini adalah terjemahan pertama yang tepat, memadai, dan memuaskan dari pekerjaan kunci ini. Divisi perburuhan adalah perlakuan yang sangat orisinal terhadap subjek tersebut. Itu harus dibaca dalam konteks upaya sebelumnya untuk memahami dengan pembagian kerja yang kompleks yang muncul dengan reaksi industri, lutation pertama di Inggris dan kemudian di benua. Bab yang kedua, pembahasan. Kejahatan dan hukum. Dalam The Division, hukuman sebagian besar dilihat dalam simbolik dan ritualnya aspek. Dengan demikian, memberi pertanda kontribusi utama Durkheim untuk pemahaman tentang solidaritas intrakelompok yang muncul kemudian dalam sosiologinya agama, di mana berbagai metode penguatan ritual sosial solidaritas yang melalui semangat kolektif adalah tema sentral. Klaim utama di sini adalah bahwa hukuman adalah metode seperti itu, bahwa itu fungsinya bukan untuk mengontrol kejahatan, tetapi untuk menopang dan meningkatkan solidaritas, melanjutkan secara mekanis yang dimaksud Durkheim dari akses emosi yang penuh gairah. Sebagian besar tidak terpikirkan perannya, bukan yang biasa dirasakan. Yang kedua, kewarganegaraan, hak asasi manusia. Kami telah melihat bahwa Durkheim menawarkan dua jawaban berturut-turut untuk pertanyaan. Itu adalah titik awal untuk The Division, yaitu koneksi antara kepribadian individu dan solidaritas sosial, yaitu pertama, solidaritas organik, dan kedua, agama individualisme
Dan kami punya terlihat bahwa kedua jawaban tersebut memiliki dalam cara berbeda bermasalah. Namun pertanyaan yang tetap ada dan sangat relevan saat ini. Solidaritas semacam apa yang bisa menghubungkan individu yang menjadi semakin otonom saat tinggal di masyarakat yang semakin heterogen, sedemikian rupa sehingga mereka rela berbagi manfaat dan beban keanggotaan umum. Misalnya, untuk membayar pajak, untuk kebaikan bersama, dan untuk peduli dan mendukung satu sama lain, dan khususnya yang paling rentan dan marginal. Yang ketiga, solidaritas mekanis atau solidaritas berdasarkan kebersamaan. Ikatan solidaritas sosial yang sesuai dengan hukum yang represif adalah: 1. Melanggar yang merupakan kejahatan. Kami menggunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan setiap tindakan yang terlepas dari derajatnya, memprovokasi terhadap pelaku kejahatan. Teratur reaksi karakteristik yang dikenal sebagian hukuman untuk menyelidiki oleh karena itu, sifat ikatan ini adalah untuk menanyakan apa penyebab hukuman tersebut, atau lebih tepatnya, terdiri dari apa kejahatan itu. Memang ada kejahatan dari spesies yang berbeda. Keempat, solidaritas yang timbul dari divisi tenaga kerja atau solidaritas organik. Sifat restitutif sanksi cukup untuk menunjukkan bahwa sosial solidaritas yang sesuai dengan hukum itu adalah jenis yang sama. Sekali berbeda, ciri khas dari sanksi ini adalah tidak bersifat penebusan, melainkan hanya sekedar pemulihan status quo ante. Menderita proposisi pelanggaran tidak dibedakan pada orang yang telah melanggar hukum atau gagal untuk mengakuinya. Dia hanya dikutuk untuk tunduk padanya jika tindakan tertentu telah dilakukan. Hakim mengembalikan ke apa mereka seharusnya. Dia mengucapkan apa hukum itu, tetapi tidak membicarakan hukuman. Damage yang diberikan tidak memiliki karakter hukum, hanya cara mengembalikan waktu untuk memulihkan masa lalu sejauh mungkin ke keadaan normal. Yang kelima, jumlah yang meningkat solidaritas organik dan yang konsekuensinya lanjutan. Demikianlah hukum sejarah bahwa solidaritas mekanis
yang pada mulanya adalah hanya satu atau hampir jadi, yang secara progresif kehilangan pijakan dan soliganik, sayang secara bertahap menjadi lebih besar. Namun, cara yang ditempuh, laki-laki saling bergantungan dimodifikasi, tidak dapat dihindari bahwa struktur masyarakat harus berubah, bentuk tubuh harus diubah. Bila afinitas molekuler di dalamnya tidak lagi sama. Akibat jika proposisi sebelumnya akurat, harus ada dua tipe sosial sesuai dengan dua jenis solidaritas ini. Jika melalui proses berpikir kami mencoba untuk membentuk tipe ideal dari masyarakat yang kohesinya hanya akan dihasilkan dari kemiripan, kita harus membayangkan sebagian terdiri dari yang benar-benar homogeni, massa yang bagian-bagiannya tidak dapat dibedakan satu sama lain dan akibatnya tidak diatur dalam urutan apapun dalam hubungan satu sama lain. Bab yang ketiga, penutup. Kesimpulan, pertama-tama ditegaskan bahwa bidang aktivitas sosial terus berlanjut untuk mengurangi lebih banyak dan lebih banyak mendukung individu. Tapi dalam urutan untuk mendemokrasikan proposisi ini dengan eksperimen yang valid, tidaklah cukup lakukan seperti yang dilakukan Spencer dan mengutip beberapa kasus di mana individu tersebut melakukan secara efektif membebaskan dirinya dari pengaruh kolektif. Tidak peduli seberapa banyak contohnya adalah, mereka hanya dapat berfungsi sebagai ilustrasi dan dalam dirinya sendiri tidak memiliki kekuatan pembuktian. Sekian dari saya, terima kasih.